Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama yaitu jantung rematik bersama dengan Dokter Sony dan juga Dokter Putri Santri. Halo dok, kita lanjutkan lagi ya dok ya pembahasan kita mengenai tema ini. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin dulu nih selamat Hari Dokter Nasional untuk Dokter Sony dan juga Dokter Putri. Dan untuk semua dokter yang ada di Indonesia ya. Terima kasih banyak karena sudah mengobati kami. Oke dokter, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Instagram nih dok. Kita lihat dulu nih. Nah ini dia, udah ada 3 pertanyaan ya dok ya. Yang pertama dari Hai Ai, jika wanita hamil kemudian baru disadari terkena penyakit ini dok, apakah akan berakibat fatal pada janin? Oke, kita jawab satu-satu ya dok ya? Satu aja sih. Mungkin ke dokter Putri dulu. Boleh. Jika wanita hamil kemudian baru disadari terkena penyakit ini. Oke, jadi berarti kalau pasien hamil dengan gangguan jantung berarti ya ada penyakit jantung itu masuk ke risiko tinggi ya. Risiko tinggi berarti harus dikontrol benar nih kehamilannya. Apakah berbahaya, apakah berakibat fatal pada janin? Jadi misal tadi kan kalau sudah kena penyakit jantung rematik bisa terjadi pembengkakan di situ, kemudian bisa terjadi edema interstisial juga. Nah efeknya ke janin adalah, jadi kalau misal tadi kan darahnya itu kan harusnya kita ngomongnya volume sekuncup ya, harusnya dipompa ke seluruh tubuh pada ibu yang hamil itu dengan jumlah yang cukup, harusnya misalnya dipompa nih dengan jumlah yang cukup, tapi karena jantungnya tadi bermasalah akhirnya kan suplai darahnya berkurang. Nah suplai darah yang berkurang itu sangat berakibat ya ke janin, bisa jadi nanti janinnya kurang suplai oksigen bisa jadi nanti kemungkinan bayi bisa lahir dengan berat badan yang rendah, kemudian bisa jadi juga prematur, artinya dengan usia kehamilan yang harusnya belum siap untuk melahirkan, akhirnya harus dilahirkan karena ada penyulit ataupun penyakit lain. Jadi itu efeknya berakibat ya pada janin, dan harusnya memang ibu hamil dengan adanya gejala penyakit infeksi itu memang sudah harus kontrol ke dokter spesialis obgyn untuk bisa diketahui nih infeksinya sejauh apa, infeksinya nih harus diobatin dengan obat apa begitu supaya tidak berakibat fatal ke janin itu sendiri. Kalau masalah infeksinya, kalau si janin ini bisa terkena infeksi lewat jalur lahir ya, dari misalnya persalinan dengan jalur normal tapi ada mungkin kesalahan atau tidak bersih begitu, itu bisa terkena penyakit infeksi si Streptococcus beta hemolyticus ini juga bisa kena. Bisa menurun seperti itu dok? Hah? Kemungkinan bisa menurun. Kalau dia ini kan si penyakit jantung rematik ini kan komplikasi ya, merupakan reaksi autoimun dari demam rematik tadi dan juga infeksi saluran pernafasan atas. Itu dia kan alurnya ya. Kalau si bayinya itu bukan menurun jantung rematiknya, tapi dari bakterinya itu tadi, bakteri Streptococcusnya tadi. Itu pun juga bukan karena dia maksudnya ketika lewat dari jalur persalinan normal terus ada bakteri di sana, ada bakteri atau ada bakteri, ada patogen di situ, bisa terkena si bayinya. Akhirnya nanti bayinya bisa pneumonia lah. Jadi penyakitnya itu bukan cuma penyakit jantung rematik, tapi penyakit yang disebabkan karena infeksi bakterinya tadi gitu. Baik dokter. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Dok mau nanya, senior saya kan dulu pernah didiagnosa kena penyakit jantung rematik dan sudah sembuh setelah mendapat obat-obatan dari dokter spesialis penyakit dalam sekitar 6 tahun yang lalu. Apakah suatu saat nanti penyakit itu bisa kambuh lagi? Soalnya beberapa tahun terakhir gejala-gejalanya kadang seperti muncul lagi tapi tidak parah. Mohon dijawab, terima kasih. Oke, kita ke dokter Sony. Ya boleh. Jadi ini pertanyaan tadi bagus ya, bahwasanya penyakit jantung rematik mungkin awalnya dia demam rematik.
Oh demam iya. rematik, terus dia sudah minum profilaksis, nah bahkan sampai 6 tahun tuh dia Iya, 6 berobat kan, tahun. udah lama berarti rentang waktunya. Bisa jadi ini timbul lagi ya gejalanya. Oh, bisa timbul lagi ya, Dok, ya? Makanya disarankan untuk periksa ulang. Jadi periksa ulang ini bisa ke penyakit dalam atau ke spesialis jantung ulang gitu kan, untuk melihat apakah fungsi jantungnya ini masih bagus. Nah biasanya ini keluhannya itu akan disertai dengan penurunan fungsi aktivitas sehari-hari. Kayak misalnya dia aktivitas olahraga sebentar langsung udah kayak ngerasa ngap-ngapan, sesak gitu. Itu biasanya udah ada tanda-tanda gitu. Atau mungkin saat tidur tiba-tiba langsung sesak gitu, kayak dadanya langsung nyeri, ketimpa gitu. Akhirnya kebangun, mengganggu aktivitas istirahatnya seperti itu. Lagi istirahat aja dia bisa nyeri gitu kan, apalagi kalau lagi aktivitas kadang gitu. Jadi kalau dia bilang bisa kamu lagi ya bisa aja, karena kan kita lihat tadi karena infeksi SBH ini misalnya memang dia terinfeksi ulang kan tadi kan balik lagi ke proses PHBS, pola hidup bersih dan sehatnya tadi kan, dari personal hygiene-nya. Kalau memang kena lagi berarti penyakit yang sebelumnya udah ada gitu kan, udah diobatin nih, bakterinya udah nggak ada lagi, ternyata timbul lagi ya kan. Akhirnya ternyata kemarin katupnya masih bagus nih, masih adalah sisa dikit, ternyata makin parah. Setelah diperiksa memang masih bisa kambuh lagi, balik lagi ke proses PHBS tadi. Dan harus terus kontrol ya, Dok ya. Kontrol. Nah ini pertanyaan terakhir, Dok. Ada istilah pembekakan jantung itu seperti apa, Dok? Dan apakah benar harus rutin minum obat terus? Ke Dokter Putri mungkin nanti ditambahkan dengan Dokter Sofi. Boleh. Pembengkakan jantung tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi jantung itu fungsinya kan dia memompa darah ke seluruh, ada yang ke seluruh tubuh, ada yang ke arteri, ada yang ke paru gitu kan, untuk mendapatkan oksigen yang banyak. Nah, jadi jantung kita itu ketika dia memompa jumlah yang cukup ya dia akan memompa dengan kekuatan yang normal, dengan kekuatan yang semestinya. Tapi misal tadi ada kasus regurgitasi atau katupnya itu nggak bisa menutup dengan sempurna sehingga aliran darahnya balik. Kalau aliran darahnya balik ke atas artinya yang di bawah berkurang, ya kan? Kalau berkurang jadi si ventricle kiri, misalnya di ventricle kiri ya, di ventricle kirinya itu merasa bahwa oh aliran darahnya ini kurang nih untuk memasok ke seluruh tubuh. Akhirnya dia akan kerja lebih cepat, akhirnya memompa lebih cepat juga, terjadilah dilatasi, pembengkakan di situ sehingga nanti akan muncul gambaran di ronsen. Oh ini kenapa nih bengkak ternyata jantungnya? Oh ternyata memompa dengan kuat karena ada permasalahan tadi di katup jantungnya. Nanti akan berimbas juga di jantung. Kalau yang jantung kiri kena akan berimbas juga, bisa jadi berimbas ke jantung sebelah kanan. Misalnya di aliran darah ke paru nih udah banyak banget nih, misalnya di parunya kan udah banyak karena numpuk tadi. Akhirnya si ventricle kanannya nih udah nggak kuat lagi nih untuk menampung ya aliran darahnya. Akhirnya bisa bengkak juga. Jadi bolak-balik lah gitu ya. Kalau ada kelainan jantung di sebelah kiri bisa jadi berimbas juga di sebelah kanan ya. Jadi itu ya, kalau pembengkakan jantung sebenarnya karena jantungnya itu bekerja lebih keras, akhirnya terjadi dilatasi atau pembesaran karena kontraksinya harus lebih keras untuk memompa darah yang diperlukan ke seluruh tubuh. Dan apakah benar harus rutin minum obat terus? Ya, jadi ini ya karena kita akan refer ya ke dokter spesialis jantung. Jadi dokter spesialis jantungnya yang nanti akan menentukan obatnya apa saja dan memang harus dikonsumsi rutin. Nanti memang harus dikontrol ulang juga apakah dosisnya akan tetap atau dikurangi atau ditambah atau dikombinasi obatnya, atau mungkin ada perlu terapi pembedahan katup jantung atau apa, itu semua sudah masuk ke ranahnya dokter spesialis jantung. Gitu. Oke. Baik dokter, karena kita terbatas waktu nih dok, nanti kita mungkin bisa di sesi lain ya melanjutkan pembahasan ini ya dok ya. Terima kasih banyak dok karena sudah mempersamai kami pada hari ini dan sudah mengedukasi kami juga. Terima kasih banyak dan silakan lanjut nanti beraktivitas ya dok ya. Semoga lancar aktivitasnya hari ini dok. Oke. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan dokter kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan dokter kita dari hari Senin hingga dengan Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.